Setan tidak pernah bisa mempengaruhi kita kalau kita ini sudah menang terhadap diri kita sendiri. Kalau kita kuat berpegang dalam firman Tuhan. Ya, jangan pernah bermimpi menikah untuk berbahagia. Karena konsep bahagia kita itu salah. Bahagia kita semuanya baik, tapi bahagianya Tuhan itu apa? Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu bahwa pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Dan apabila dia sudah memperoleh buah yang matang, maka dia akan memberikan buah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Amin. Itu bahagianya Tuhan itu. Ya, jadi ketika kita punya konsep yang benar tentang kebahagiaan, oh iya, waktu masuk dalam rumah tangga ada proses, ya kita tahu, oh, nggak usah lihat dia, lihat saya saja. Cuman orang mau ngambil stand, semua dilihati, ya. Belum apa-apa udah gagal fokus. Bagaimana bisa mencapai tujuan Tuhan? Orang lewat, itu namanya kepo. Kalau orang Indonesia bilang kepo, ya. Sampai di mana tadi tuh kan? Jadi gagal fokus. Bahagia, konsep bahagia kita itu beda. Waktu saya menikah dengan suami saya pertama kali, saya pikir ya seperti dia kemarin berpikir, membayangkan keluarga yang surga. Ya, ternyata saya berpikir kita nih ketemu di gereja sama-sama pelayanan. Pasti kalau berantem, bertengkar itu ya dasar kamu, haleluya. Kan hamba Tuhan toh, puji Tuhan kau. Ya, ternyata ketika kami menjadi satu dalam pernikahan, susah. Mau menuju konsep bahagianya Tuhan, aduh prosesnya itu luar biasa. Saya menikah dengan suami saya latar belakang suku yang berbeda. Dia orang dari Solo, saya dari Sulawesi. Perbedaannya apa? Orang Solo kalau ngomong halus, nyaris tak terdengar. Orang Sulawesi kalau ngomong, nadanya tinggi terus, nggak bisa pelan. Jadi waktu kami menikah, terjadilah satu pertikaian yang hebat. Ya, cuma soal apa? Salah bahasa. Memang salah bahasa itu bahaya loh saudara. Karena kan katanya sebuah hubungan akan terbangun dengan baik kalau komunikasi kita bagus, ya enggak? Nah, saya menikah dengan suami, komunikasi rusak. Ya, saya habis masak, saya panggil dia makan, saya teriak, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Bojo itu kalau bahasa Jawa ya suami atau istri atau kesayangan lah begitu ya. Jadi ketika selesai masak, saya panggil suami saya makan. Jo, ayo makan. Itu di orang Sulawesi biasa. Dia orang Solo. Orang Solo itu harusnya istri kalau manggil makan sama suaminya, Mas, monggo dahar. Begitu. Nikah sama saya teriak, Jo, ayo makan. Kaget dia saudara. Selama ini pacaran yang manis-manis semua yang dia lihat. Kan? Pencitraan semua begitu nikah aslinya keluar. Dia kaget, dia datang, dia bilang begini. Kenapa kamu marah?
Saya bilang, aku enggak marah. Itu biasa. Tapi nadamu itu marah. Enggak, saya enggak marah. Tapi bagi kami orang Solo itu marah. Enggak marah saya, enggak. Malah jadi marah beneran. Ya, karena itu baru hari pertama, saudara. Kami akan mengarungi rumah tangga yang berapa puluh tahun. Dan baru hari pertama sudah salah bahasa. Besoknya begitu lagi. Mau pergi, mau apa? Jo, ayo cepet toh. Kenapa kamu marah? Ini enggak marah. Setiap hari saya mendengar itu, lama-lama saya marah, emosi saya. Ya, jadi saudara bisa bayangkan. Satu kali suami saya ngomong sama saya gini, "Say, bisa ndak kamu belajar ngomong seperti orang Solo?" Saya bilang, saya ini dibesarkan puluhan tahun di Sulawesi. Tiba-tiba menikah sama dia, suruh jadi orang bagaimana mungkin? Saya bilang, nggak bisa. Aku ini puluhan tahun lahir di Sulawesi begini. Dia bilang gini, jangan bilang nggak bisa. Bilang oh bisa. Saya bilang nggak bisa. Dia bilang bisa. Ya. Dia paksa saya bilang bisa. Jadi saya nyanyi, aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret. Tenang, tenang. Karena setiap hari saya dituntut menjadi seperti yang dia mau. Ya, saya mencobalah ya membahagiakan dia. Besoknya saya bangun, saya jadi orang Solo. Tapi itu bukan diri saya, bukan. Saya bangunin suami saya pagi-pagi. Mas. Ya, bangun mas. Saya kan disuruh menjadi seperti yang dia minta toh. Ayo makan di dapur. Monggo mas. Dia kaget bangun, saudara. Dia bangun, dia bilang, kenapa say? Saya jawab, enggak kenapa-kenapa mas. Jatuhnya kok kayak film setan ya. Horor ya. Horor, saudara. Bener, cuma kalau kuntilanak rambut panjang, saya rambut pendek. Biasanya yang setan itu memang halus-halus. Ya, lalu dia bilang gini, kenapa say? Nggak, kenapa? Ayo makan. Dia bilang begini sama saya, biasa aja say. Ngomong biasa, nggak apa-apa. Tepuk tangan.
Begini saudara, akhirnya saya ajak makan. Dia sepanjang saya ngomong, dia bilang, sayang biasa aja ngomongnya, dia apa-apa mas. Saudara tahu, dari pagi sampai malam saya sengaja kan menjadi seperti yang kau minta. Toh? Sampai malam saya mau pergi mau apa? Ayo mas. Akhirnya sampai malam dia sudah, saya biasa aja, enggak apa-apa. Apanya yang stres ya. Akhirnya malam sampai sudah mau tidur, saya panggil, ayo mas tidur. Akhirnya dia menyanyi saudara. Dia nyanyi, dia balas dengan lagu sama saya. Benar ku mencintaimu tapi tak begini. Jadi saya tanya sama dia, jadi kamu maunya menikah dengan Debbie Basir atau Sri Rezeki? Kamu tinggal pilih saja. Dia bilang, saya mau Debbie Basir aja. Jadi kamu mau yang seperti sekarang ini? Iya gitu aja, bukannya mas. Ya, jadi sekarang saudara, kalau saya ngomong agak kenceng dia gini, pelan-pelan bisa nggak? Saya langsung, baik mas, jangan. Menjadi ancaman sudah. Saya tuh bilang sama suami saya, coba kamu saya suruh ngomong seperti orang Sulawesi. Dia kan bilang ini, kamu belajar bisa sayang. Orang Solo tuh kalau ngomong nada belakangnya turun. Dia yang ngajarin saya, makanya saya, mas, ayo makan. Turun terus, dia yang ngajarin. Nah ketika akhirnya saya bilang, coba kamu saya suruh ngomong seperti orang Sulawesi, nada belakangnya tinggi. Stres juga dia, enggak bisa. Kalau marah anak saya suruh marah. Marah saya, marah. Marah itu marah, nadanya tinggi. Marah anak gini, papi marah loh. Anak saya ketawa semua kalau dia marah. Iya, marah nih papi, ya marah. Dia tidak bisa disuruh ngomong seperti saya ngomong. Menikah itu tidak ada orang yang cocok di dunia ini, amin. Makanya saya sering ketemu orang, Bu, kok kamu kenapa belum nikah? Belum ketemu yang cocok, Bu. Saya salaman, kalau orang begitu salaman. Kamu ndak usah nikah seumur hidup. Karena tidak ada manusia yang cocok. Kalau mau jadi cocok ya tadi, mari mas. Stres juga dia, baru 1 hari saya berubah jadi orang Solo. Sudah mau gila dia, saya juga mau sinting. Karena ya itu bukan diri saya. Sampai detik ini, saya dan suami saya juga tidak cocok. Satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan, katakan. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi suami istri keluarga yang berdampak? Makanya Alkitab bilang, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kenapa saudara harus seiman? Supaya ada satu patokan, ada satu dasar yang harus kita ikuti. Kalau saya maunya A, suami maunya B, kita saling menuntut dalam rumah tangga, tidak ada selesainya. Waktu kami mengerti kebenaran ini, haleluya.
Waktu kami mengerti kebenaran ini, suami saya itu bilang begini, kita membangun pernikahan ini, kita berdua nahkodanya. Mulai sekarang tidak ada lagi kamu bawa doktrin keluargamu, aku pun tidak membawa doktrin keluargaku. Kita mulai baru doktrinnya firman Tuhan. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita mengelola kebahagiaan harus berdasarkan firman Tuhan. Cuma itu yang buat kita bisa jadi cocok. Kalau enggak saudara, sudah kacau balau itu rumah tangga. Ya, saya dilahirkan dalam keluarga, papi saya itu kepala kantor, ya. Tapi dia selalu turun ke dapur. Papi saya bisa masak. Kadang mami saya lagi nonton TV, minum kopi, papi saya datang bawain kopi, bawain kue. Nah, suami saya dari Solo, dari orang Jawa. Orang Jawa itu suami raja, istri di dapur. Jadi bapaknya itu cuma duduk di meja, kalau mau apa-apa teriak tok kopi. Istrinya datang, enggih, bawa kopi. Orang Sulawesi itu enggak, sudah seperti orang bule. Suami juga bisa masak di dapur. Kadang istrinya duduk, suami. Nah, kami lahir di latar belakang budaya dan latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi ketika kami menikah, pertama awal-awal menikah tuh masih bulan madu ya. Manis semuanya karena banyak madu. Ketika makin lama ini stok madunya menipis. Satu saat madu habis, yang tersisa tinggal lebahnya. Orang sini bilang lebah apa? Sama lebah kan? Nah, kalau madu habis tinggal lebahnya, saling gigit tuh. Bahaya. Saya pertama menikah, saya siapin teh, kopi tiap pagi buat suami. Mulai hamil anak pertama, ndak pakai pembantu. Anak kedua lahir, ndak pakai pembantu, saya urus sendiri. Suami duduk di meja makan teriak, kopi mana kopi? Ini kita istri, darah putih udah naik di kepala ini. Ngurusi anak kecil, ngurusi rumah, ngurusi semuanya. Suami ndak ngerti teriak, kopi mana kopi? Keluar aslinya saya teriak, kamu kan punya tangan dua, kaki dua sama kan sama saya? Ambil sendiri tuh di dapur kopinya. Bikin sendiri tuh krimnya juga di situ. Dia tanya, gulanya mana? Ada yang tulisannya garam. Kok bisa loh gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak banyak bapak-bapak HP-nya Santi ditulis Santo. Mulai saudara, lebahnya tuh ini yang tersisa. Ya. Lalu dia juga teriak. Besoknya begitu lagi. Saya bilang, kamu tahu nggak, papi saya, papa saya itu kepala kantor. Tapi dia turun di dapur. Dia masak buat mami saya. Mami saya tuh kadang nonton TV dianterin kopi. Nggak kayak kamu suami kok karunianya bos. Suami saya ngomong, emak saya itu istri paling luar biasa. Saya bilang papi saya suami luar biasa. Dia bilang maknya istri luar biasa. Saya bilang kenapa? Bapak saya itu cuma duduk di meja teriak kopi, enggih. Dia mau saya kayak gitu, enggih. Ributlah rumah tangga kita tiap hari. Karena membawa tradisi keluarga masing-masing.
nggak nyambung. Bisa perpecahan terjadi. Saya melihat nih kok semakin hari semakin memanas nih keluarga ini. Kalau dibiarkan, ya seringkali sudah terucap juga, ya udah mau tuh apa? Mau pisah. Kan begitu. Setan dengar tuh ngomong-ngomong cerai itu. Ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Sampai satu kali saudara, saya dapat ayat firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu yang engkau perbuat, baik dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang ngepel itu kan sambil marah-marah tuh. Ini lantai lagi udah kotor, barusan juga dipel. Nih ibu-ibu ini banyak. Saya baru mau ngomel, lakukan untuk Tuhan. Saya ngepel sambil untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan yang terbaik tuh. Suami teriak, kopi mana kopi? Saya ke dapur. Saya kasih krim kopi, saya aduk untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang terbaik. Kalau untuk suami, kasih racun sedikit. Kenapa banyak orang bunuh suami? Istri bunuh suami banyak di Indonesia tuh. Hari-hari ini banyak. Ya, karena hatinya terluka. Kalau kita lakukan untuk suami, kadang marah, jengkel. Tapi belajar melakukan semua yang kita lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, waktu saya mulai berubah, saya melihat suami juga mulai berubah. Ya, saya lagi duduk, dia bawain kopi. Sayang, aku bikinin kamu kopi ya. Nggak tahu enak atau tidak, tapi ini dengan cinta. Ya saudara, sekarang dia itu barista saya di rumah. Ya, tiap pagi udah keluar kopi. Ya, dia beli mesin kopi, dia bikinin saya kopi. Sekarang kami menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi itu nggak didapat 1-2 hari. Ada banyak proses yang harus kami lewati. Tapi satu yang utama dalam rumah tangga kita, jadikan firman Tuhan sebagai tolak ukurnya. Waktu kita menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur, di situ kita mendapatkan formula yang benar dalam membangun keluarga. Kami menikah belum lama, saya tahu di sini banyak yang lebih lama, hampir 25 tahun ya. Tapi itu proses yang luar biasa. Cepat atau lambatnya proses dalam keluargamu tergantung responmu. Kalau kita menikah 50 tahun tapi isinya bertengkar terus, tidak ada yang mau merendahkan hati, nggak ada yang mau dibentuk Tuhan, ya percuma. Karena konsep kita salah. Iya, makanya banyak orang, saya nggak sangka Bu setelah menikah ternyata suamiku itu begini. Saya tuh salah dulu udah pilih dia. Hei, ingat Alkitab bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika kau masuk dalam pernikahan, tahu karakter suamimu aslinya seperti itu, terima kasih Tuhan, aku berbahagia. Amin ibu-ibu. Ini proses bagiku. Karena Tuhan itu lebih tertarik memproses hidup kita menjadi indah daripada hanya menjawab doa-doa kita. Dia mau kita semua melewati proses. Tapi manusia tidak ada yang mau diproses. Bagaimana kita bisa menghasilkan keluarga yang menjadi berkat, menjadi dampak, anak-anak yang berdampak, kalau kita sendiri sebagai suami istri tidak bisa
menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan iblis memperbudak kita. Sekarang saya tuh nggak mau malah marah lama-lama sama suami. Karena saya tahu waktu kita marah, kemarin sudah saya sampaikan, orang yang sakit jiwa itu bukan orang yang lari telanjang di jalan. Oh, itu orang sakit jiwa, bukan. Itu korsleting sudah. Gila. Sakit jiwa itu saudara marah, kecewa, sedih, kepahitan. Itu sakit jiwa yang masih level rendah. Nanti naik ya jadi korslet begitu. Makanya cepat-cepat benerin jiwamu. Kalau marah cepat-cepat sembuhkan. Nggak ada gunanya Bapak Ibu, cuma untuk membuat penyakit saja itu. Pilihlah untuk berbahagia. Satu kali saya dijemput suami pelayanan. Saya bilang gini, saya sudah selesai. Oh iya, kamu keluar aja di depan supaya nanti saya tidak usah masuk, langsung datang mobil langsung naik. Iya, oke, saya keluar ya. Saya sudah pamit sama panitia, saya tunggu di luar. Panas saudara. Karena suami saya bilang 10 menit lagi saya nyampe. Saya keluar, di luar panas. Ya, pertama masih sukacita dalam nama Yesus walaupun panas. Haleluya, saya menanti cintaku datang menjemput. Ya, 10 menit tidak datang, 15 menit tidak datang, 20 menit tidak datang. Ya itu tadi darah putih naik di kepala, ini stres. Sampai setengah jam dia tidak datang. Saya telepon, saya katamu gini, ini dari mana saya itu panas gini. Dia juga balas, ya sebentar toh, sabar, ini macet. Aku tinggal putar balik tapi kecegat macet. Di Jakarta itu kalau macet benar-benar tidak bergerak. Akhirnya dia datang, saya sudah keringetan, baju saya basah, saya tukang keringat. Dia datang saudara, kira-kira saya dalam keadaan keringetan, marah, jengkel. Kira-kira saya buka pintu mobil, masuk dan ngomong I love you gitu. Gila kali saya. Ya, saya buka pintu mobil, saya masuk, saya banting itu pintu. Lalu saya mulai nyerocos di dalam mobil. Kamu tuh loh ya, kalau memang belum datang ngomong nggak usah gitu. Bla 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 bla. Suami saya kalau sudah marah diem. Saya paling jengkel orang diajak ngomong diem. Ibu-ibu ya toh, kita kan pengen dapat lawan gitu ya. Biar plong ya, ngomong gitu loh, jangan diem. Nanti nih suaminya ngomong, kenapa kamu ngomong? The power of mak-mak. Suami saya diem, saya juga jengkel. Akhirnya sepanjang perjalanan itu kami tidak bicara. Tapi sakit jiwa. Suami saya tidak bicara saudara. Dia tancap gas, lari hampir 200 km. Memang dia tidak bicara. Dia tancap gas, saya lihat di kilometer, waduh gila ini. Di jalan highway, jalan tol ini, kalau ada sesuatu nggak sempat ngerem, matilah kita berdua ini. Lalu Roh Kudus bicara di hati saya, minta maaf aja. Saya bilang, enggak, kan dia yang salah. Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Roh Kudus ngomong, kamu tuh lagi sakit jiwa loh. Cepat sembuhkan jiwamu. Nggak usah peduli siapa yang salah, minta maaf. Nggak. Saya tunggu dia yang minta maaf. Dia makin injak remnya kenceng. Saya ngomong, kamu marah toh? Dia bilang, enggak, tapi makin kenceng. Perhatikan ya saudara. Kita tuh kalau lagi dipengaruhi setan, iblis jiwa kita, iblis juga mempermainkan kehendak kita loh. Suami saya kalau ndak marah, nyetirnya pelan, tapi lagi marah, dia indahnya kenceng. Berarti kan setan ambil alih nih. Setan juga ambil alih saya, nggak mau minta maaf.
Lalu kami diam-diaman, tapi dia kencang. Saya bilang, "Hei, kalau kecelakaan mati loh kita berdua." Dia diam terus, tapi dia tancap gas terus. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, "Kamu nggak usah ngomong kalau memang nggak mau ngomong. Ambil aja tangan kamu, taruh di atas tangannya dia. Dia juga tahu itu berarti kamu pengen berdamai." Saya bilang, "Enggak, yang salah kan dia." Lalu Tuhan itu, saudara, Roh Kudus ngomong, ada hamba Tuhan berdua, pendeta, tapi sakit jiwa, setan yang lagi kendalikan hidupnya. Tapi dia ngomong dia hamba Tuhan. Kamu ndak malu sama setan? Kamu mengaku hamba Tuhan, tapi hidupmu dikendalikan sama setan, sama perasaan benci. Lalu saya itu dapat kayak penglihatan, setan itu duduk di antara saya dan suami di mobil. Dan dia lagi beginin kita. Ya, ikuti apa yang aku mau. Saya kaget waktu dapat penglihatan itu. Saya langsung ngomong, "Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Kenapa saya membiarkan setan mengambil alih hidup saya?" Saya langsung angkat tangan saya, saudara. Saya mau pegang tangannya suami. Itu begini loh. Turun lagi. Kayak orang kena stroke. Tapi bayangkan kemarahan menguasai hidup kita tuh seperti itu loh. Sampai saya mau angkat tangan nih, mau pegang tangan suami. Berat sekali tuh begini. Nggak jadi lagi karena ego, kebencian, amarah, keakuan, kesombongan. Ini loh yang harus dibentuk Tuhan. Akhirnya saya tengking, dalam nama Yesus, iblis, kamu ndak boleh ikut di mobil saya ya iblis, cukup. Kamu turun dari mobil saya sekarang, cari tumpangan mobil lain. Jangan di mobil saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tanggalkan semua kemarahan saya. Saya angkat tangan saya pegang tangan suami saya. Waktu saya pegang, dia tahu ini sinyal perdamaian. Waktu saya pegang tangan suami saya bilang, kita ndak usah marah-marahan begini ya, nanti setan seneng loh. Dia lirik saya sambil tersenyum, "Dari tadi, Ki." Dan hari itu kami berdamai. Dan setan tidak saya izinkan ikut di mobil saya. Sesimpel itu, saudara, untuk kita ini hidup berdampak. Nggak usah yang muluk-muluk ngomongin Tuhan. Apakah ada ketaatan dalam hati kita untuk tunduk kepada firman Tuhan? Atau tidak? Ya, begitu sering waktu kami dulu marahan, dulu awal-awal pertama menikah, berantem, saya nggak mau tidur sama suami. Saya tidur di sofa, suami saya bilang, "Kamu aja yang di kamar, aku yang di sofa." Saya datang ke kamar, suami saya tidur di sofa. Setan memperbudak kami. Lama-lama, saya pikir setan ini kok kurang ajar ya. Saya juga keakuan ini kok sombong banget. Akhirnya kami mulai menaklukkan. Ya, hari ini itu tidak pernah terjadi. Sekarang kami kalau berantem, marahan, pelukan malah. Jadi setan tidak bisa mendapat keuntungan. Kita perlu, saudara, untuk sungguh-sungguh hidup memaknai pernikahan dan rumah tangga kita itu sungguh-sungguh di dalam Kristus. Injil Matius 19 ayat yang ke-6 kita baca bersama. Matius 19 ayat 6. Firman Tuhan di sana berkata apa? Kita baca. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Kita harus hidup berdampak. Tapi kalau cuma bersatu pura-pura toh, pencitraan toh, banyak sekarang orang masih tinggal serumah, tapi di dalamnya sudah berpisah, pisah ranjang, tidak bicara, tidak omongan. Bapak Ibu, kalau engkau terus membiarkan hal seperti terjadi, anak cucumu hidup di bawah kutuk. Karena kita nggak mau taat melakukan firman Tuhan. Coba tanggalkan ego kita dan kita mau berdamai. Ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Kita bukan lagi dua tetapi satu. Jadi separuh kita mati, separuh suaminya mati. Ya maka kita baru bisa menggenapi apa yang Tuhan katakan. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 kita lihat. Matius 18 ayat 19 20. Baca 1 2 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di sorga. Ayat yang berikutnya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang membuat keluarga kita menjadi wow? Waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu hadir di tengah keluarga kita. Tapi syaratnya dikatakan ketika 2 orang di dunia ini bersepakat, sehati, berdoa. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, ini bicara tentang keluarga. 2-3 orang, suami, istri, anak. Mereka berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Ibu-ibu, kira-kira kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, wow enggak? Wow. Apapun yang kita minta dalam namanya, Tuhan akan memberikan. Saya dan suami hari-hari ini merasakan betapa indah pernikahan kami, betapa Tuhan memberkati keluarga kami. Bahkan hari-hari ini keluarga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena ada Tuhan. Amin. Tetapi kuncinya Tuhan itu mau hadir kalau orang hidup rukun bersama. Ya, orang tua, anak hidup rukun bersama, bukan marah-marah. Kalau kita marah-marah, itu yang hadir siapa? Setan. Karena kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian. Tapi kerajaan Allah bicara tentang 3 hal, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Ya, kerajaan Allah, kerajaan surga itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau kerajaan setan, sebaliknya. Ya, kerajaan setan itu ada dosa, ya, kekacauan, dan marah-marah. Nah itu. Sekarang rumah tangga saudara itu ada kerajaan Allah atau kerajaan setan? Kalau ada kerajaan Allah di dalamnya, berarti ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Rumah tangga kita, kalau kita hidup suami istri dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, anak-anakmu tidak akan gampang lari ke narkoba, tidak akan gampang lari ke free sex. Kenapa? Karena dia sudah cukup mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan di tengah keluarga. Tapi kalau kita suami istri terus berantem, marah-marah, nggak ada kebenaran, tidak ada yang ada pertikaian, anakmu cari pelampiasan di luar. Makanya banyak anak-anak muda sekarang masih remaja,
Ya, udah hamil di luar nikah, udah narkoba, dugem, karena mereka mencari sesuatu di luar yang mereka tidak didapatkan di dalam rumah tangga. Ayo Bapak Ibu, kita berdoa hari-hari ini, Tuhan beri kita kekuatan. Saya cuma berdoa satu hal, jujur ibu-ibu, saya tuh datang melihat, saya bilang sama suami, wow, kalau di Indonesia bisa ada seperti ini ya. Bapak Ibu tuh datang. Saya dengar tadi ini jam 4 pagi sudah pada isi tempat ini, sudah mulai datang ke tempat ini. Tuh luar biasa loh. Ya, Tuhan melihat kerinduan hati kita loh. Tapi kan rugi kalau kita pulang hidup kita nggak berubah. Kita sudah buang waktu, buang tenaga, capek datang ke sini. Buat apa kalau kita tidak sungguh-sungguh minta Tuhan ubahkan hidup kita? Saya bicara di sini bukan berteori. Saya sudah mengalami Tuhan. Saya mengalami banyak proses dalam rumah tangga kami. Kami ini dulu susah saudara hidup. Saya pernah dikejar debt collector karena kami terlilit hutang. Ya, saudara tahu debt collector itu? Orang yang datang menagih hutang ke rumah. Ada di sini yang pernah dikejar debt collector? Ya, saya pernah mengalami itu. Ya, bukan uangnya kami pakai buat hura-hura, enggak. Kami pakai buat bayar cicilan hutang rumah. Akhirnya nggak bisa bayar, tidak punya uang. Debt collector datang ke rumah, pintu rumah ditendang. Kami dulu benar-benar mengalami proses yang begitu berat dari Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang kamu harus melewati semua itu. Satu yang membuat kami tetap bertahan, ya kami berdua tetap bersepakat pegang firman Tuhan. Kami tetap bersepakat percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan asal kami hidup rukun bersama. Waktu kita hidup rukun bersama, Alkitab berkata, di sanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Nah, setelah kita suami istri hidup menjadi pelaku firman, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita buka bersama 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. Kita lihat belajar dari seorang tokoh di Alkitab yaitu Imam Eli, saudara. Bagaimana akhirnya keluarganya hancur berantakan, dimurkai oleh Tuhan. Baca bersama. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Salah satu kegagalan dari Imam Eli sebagai orang tua, dia membiarkan anak-anaknya di bait Allah, mereka mencuri daging persembahan korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan bukan cuma itu, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas melakukan persinahan, meniduri para penyanyi dan penari-penari di bait Allah. Dia melakukan kenajisan
di rumah Tuhan, dan Imam Eli tidak berani menegur anak-anaknya. Dia sungkan kepada anak-anaknya, dan Tuhan berkata, kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku? Kesalahan para orang tua Kristen hari-hari ini, engkau kehilangan wibawa ilahi terhadap anak-anakmu, sehingga engkau tidak menegur anak-anakmu ketika mereka berbuat dosa, karena engkau sungkan. Tapi dengan demikian engkau jadi tidak menghormati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, waktu kita ini sebagai orang tua, kita harus punya wibawa ilahi. Ini yang akan membuat kita bisa memenangkan generasi ini, memenangkan anak-anak kita, ketika kita orang tua punya wibawa ilahi. Apa itu wibawa ilahi? Wibawa ilahi tidak didapatkan dari pangkat jabatan manusia, tapi wibawa ilahi kita dapatkan dari Tuhan. Waktu kita ini melakukan firman Tuhan, kita hormat pada Tuhan, Tuhan kasih kita wibawa ilahi. Makanya kita bisa menegur anak cucu kita ketika mereka tidak hidup menghormati Tuhan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kamu nggak perlu bikin rencana yang terlalu muluk-muluk untuk masa depanmu. Satu saja yang Mami tanamkan, hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau menghormati Tuhan, maka firman Tuhan bilang, aku akan menghormati engkau. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita dapat penghormatan manusia, pejabat aja kita senang, apalagi kalau kita dihormati Tuhan. Wow, maka masa depan anak-anak kita dipegang oleh Tuhan. Saya sampaikan hari ini keras, tolong garis bawahi untuk bisa menjadi rumah tangga keluarga yang berdampak. Orang tua wajib punya yang namanya wibawa ilahi. Dan wibawa ilahi tidak kita dapatkan dari sesuatu yang ada di luar sana, tapi kita dapatkan ketika kita sebagai orang tua punya yang namanya perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa dapatkan perkenanan Tuhan? Kalau kita ini sungguh-sungguh berniat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang tua sudah nggak jadi pelaku firman, udah pasti anak-anaknya hancur. Saya sekarang kalau ada orang bilang, Bu tolong doakan anak saya. Kenapa anak saya itu pemberontak? Saya lihat aja orang tuanya lah, ibu sama bapak aja kayak begini. Bagaimana anakmu mau turut sama Tuhan? Kau saja tidak menghormati Tuhan. Sekarang banyak orang tua itu mau cari gampang. Datang ke sekolah Alkitab, saya bawa anaknya, Bu saya mau titip anak saya. Kenapa? Udah nggak bisa dididik. Ibu yang masuk ke sini dulu baru anakmu. Jangan kau titip anakmu, kau dulu Bu masuk sini, biar kau tahu aturan. Ya setelah anak gak bisa diatur baru mau datang bawa sama pendeta. Saya bilang, kau pikir apaan ini? Nggak ada, kau dulu harus bertobat. Suami istri harus bertobat dulu, supaya engkau punya wibawa ilahi untuk mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa, mari kita punya sungguh-sungguh satu niat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya itu yang akan membuat kita bertahan di akhir zaman ini. Melihat akhir zaman keadaannya sudah seperti ini, ya. Ini hari-hari ini perang di Israel terus memanas lagi. Bahkan sudah banyak yang kirim, ini bakalan ada terjadi perang dunia ketiga karena sudah melibatkan banyak negara. Apapun yang terjadi, memang akhir zaman di depan mata. Kalau perang dunia ketiga pecah, itu benar-benar tanda mulai terus digenapi. Kita tidak perlu takut. Yang harus kita lakukan, persiapkan diri kita. Amin. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan.
Ya, kita mau berkata kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang kami punya, Allah yang hidup. Iman kami bersepakat dengan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman, supaya rumah tangga kami, keluarga kami menjadi keluarga yang berdampak bagi kerajaan Allah. Bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian tadi. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, dan Dia sanggup untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan sikap yang menghormati Tuhan. Karena barang siapa menghormati aku, kata firman Tuhan, akan dihormati oleh Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini.